saya selalu sampaikan, saya tidak mau ketika saya jadi bupati ada orang miskin yang tidak dapat bantuan, padahal bantuan pemerintah banyak. Berarti saya berpikir hari ini kalau saya ada orang miskin besok tidak dapat bantuan, berarti besok saya akan dicari orang miskin di akhirat. Karena kan jabatan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Jadi pemimpin itu clue-nya satu. Ya. Clue-nya satu. Ya. Clue-nya adalah kesejahteraan. Rakyat sejahtera, kemiskinan kalau bisa ya zero kemiskinan. Kan kuncinya jadi pemimpin tuh yang penting rakyatnya sejahtera. Gimana cara membuat rakyat sejahtera? Ya. Pengen rakyat sejahtera, infrastrukturnya diperbaiki. Kalau jalan penghubung antar desa, antar kecamatannya belum bagus, maka dibaguskan supaya arus barang dan orang lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di acara Cakap Lepas. Alhamdulillah kami pagi ini sangat bersyukur. Memang kami sudah berencana lama sekali ketemu tokoh muda satu ini yang sangat fenomenal lah bagi kami. Khususnya di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten. Beliau selama ini setahu kami bergerak di bidang politik, khususnya di Partai PDIP Perjuangan, dan sekarang juga beliau masih menjabat sebagai Ketua PDIP Perjuang. Alhamdulillah tahun ini beliau dapat amanah yang sangat besar. Beliau menjadi Bupati pilihan rakyat di Kabupaten Pelalawan. Assalamualaikum. Bang Jukri lah saya panggil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa saya perlu manggil Pak Bupati atau Bang Jukri? Kalau orang Pelalawan biasa panggil apa tuh? Panggilnya Bang Kri biasanya. Oh, Bang Kri. Ya, Bang Jukri. Ya. Baiklah Bupati, Bang Kri lah ya. Bang Kri. Pertama kami dari manajemen cakaplah.com dan Cakap Lepas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mengucapkan selamat juga kepada Bang Kri menjadi Bupati di Pelalawan. Makasih, makasih. Makasih. Pak Bupati, kira-kira apa perasaan Pak Bupati sekarang? Selama ini kan Pak Bupati itu kan banyak bergerak di bidang politik, khususnya di Dewan. Sekarang ini kan memimpin suatu daerah. Kira-kira ada kesamaan atau bagaimana gitu? Apa rasanya? Tanggung jawabnya apa lebih berat? Apa bagaimana gitu? Silakan, Bang Kri. Jadi pertama perasaan yang dirasakan ketika terpilih dan dilantik tentu tidak bisa juga menyembunyikan rasa kebahagiaan. Tapi dalam rasa kebahagiaan itu ada beban yang sangat berat. Ada beban yang sangat berat karena ini adalah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ada harapan yang begitu besar masyarakat Pelalawan yang berharap tentu saya bisa membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Pelalawan. Perbedaannya mungkin kalau antara DPRD dengan Bupati tentu jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. DPRD mungkin rasa tanggung jawabnya tentu berbeda lagi. Kalau jadi Bupati memang kebijakannya seutuhnya di tangan Bupati. Dan kalau DPRD biasanya kita mengontrol pemerintah. Sekarang kita yang dikontrol. Jadi kalau dulu kita yang selalu teriak-teriak pemerintah, sekarang ya kita mesti siap-siap juga dikontrol,
diawasi, ya bahkan mungkin diteriakin, ya kan? Saya pikir itu konsekuensi sebagai pemimpin. Tidak baper ya? Insya Allah tidak. Tidak, kan tidak mesti baper. Oh ya. Ada juga orang yang baper gitu diteriakin. Saya pikir itu bagian. Ya. Kalau bagi saya tentu belajar menghadapi kritikan. Karena sesungguhnya kritikan itu kan bagian dari penyempurnaan. Nah, tinggal yang kita harapkan adalah para pemerhati, baik NGO, LSM, termasuk media, dan tentu DPRD sendiri mengawasi kita. Tentu kita berharap kritikannya kritikan yang konstruktif. Artinya ada solusi. Jangan kritikan yang tidak beralasan, jangan pemberitaan yang tanpa klarifikasi, ya kan? Kita sangat terbuka. Saya pikir memang demokrasi kita mengajarkan bahwa kita sangat terbuka hari ini, dan saya pun secara pribadi tentu mesti terbuka, karena saya bukanlah seorang malaikat, tentu jauh dari kesempurnaan. Kalau saya jauh dari kesempurnaan, maka saya butuh kritikan. Saya butuh masukan dari banyak orang. Tapi tentunya adalah kritikan dan masukan yang konstruktif untuk orang banyak, untuk kesejahteraan dan membahagiakan rakyat. Ya. Sudah berapa hari Pak jadi bupati? Kalau dihitung dari pelantikan. Terhitung hari ini 5 hari lagi genap 30 hari. 30 hari ya? Ya, berarti baru 25 hari. Tapi sudah menggebrak media di Riau loh. Apa yang Pak Bupati buat selama 30 ya, kalau hari. menggebrak, tidak menggebraknya, saya pikir mungkin yang bisa menilai tentunya di luar. Bagi saya konsen bekerja, saya ingin belajar bekerja dengan tulus, bekerja dengan hati. Itu yang penting bagi saya. Dengan waktu yang singkat tentunya bisa memaksimalkan pekerjaan. Tetap menurut saya, walaupun mungkin sekarang masa jabatannya diperkirakan 3 tahun sekian, artinya tidak full 5 tahun. Tidak full 5 tahun. Tentu kita tidak mau mencari alasan, mencari pembenaran ketidakmampuan, ketidaksempurnaan pembangunan itu cuma karena faktor jabatan, masa jabatan. Sehingga seminim apapun jabatan itu, yang paling penting adalah kita bisa berbuat maksimal untuk rakyat. Dan ini pasti banyak orang bertanya nih sama Bang Jukri nih, apakah bupati memang cita-cita apa bagaimana deh? Cita-cita awal mungkin dari tamat SMA atau waktu kuliah dulu pengen jadi bupati apa? Memang ada niat? Gitu? Saya dari SMA. Soalnya ngotot nih, sampai 2 kali maju, sampai 2 kali maju ya. Jadi kan? kalau dari SMA sebenarnya Bang Jul, saya tidak pernah bercita-cita pengen jadi bupati. Jadi pejabat ya? Jadi pejabat pun, jadi PNS pun, ASN, saya tak pernah bercita-cita. Apa di keluarga tidak ada yang jadi pejabat? Jadi kalau pejabat di keluarga tidak ada, tapi memang ada keluarga yang ASN. Kalau jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi apa, sebelumnya tidak ada. Karena memang basic orang tua saya pedagang. Bisnis. Pedagang. Ya, pedagang kampung lah. Pedagang kampung. Jadi selesai kuliah pun saya tidak pernah berpikir saya akan jadi pejabat. Setelah dari Jogja pulang ke kampung, saya nggak pernah berpikir dulu akan jadi pejabat, apalagi jadi bupati. Saya cuma pengen dulu naluri saya cuma ada, saya ingin jadi pengusaha. Saya ingin jadi pebisnis yang sukses, itu saja. Tapi ternyata Allah takdirkan saya menjadi orang politik, dan hari ini diberi keamanan jadi bupati. Jadi bupati ya. Kenapa gitu Pak Bupati? Kenapa kok pengen jadi bupati, pengen jadi politik? Apa gitu? Kalau jadi politik saya pun awalnya juga tidak menyangka, karena memang tidak direncanakan. Artinya tidak direncanakan jauh-jauh hari saya akan jadi anggota DPRD provinsi. Di 2008 banyak dorongan teman-teman supaya saya maju jadi caleg. Langsung ke provinsi? Langsung provinsi, dan saya lebih memilih ke provinsi waktu itu. Alasannya memang karena keterwakilan orang
pelalawan asli di DPRD provinsi waktu itu bahkan tidak ada. Tidak ada ya. Ya, maka saya berpikir ini momentum bagi saya. Saya coba langsung ke provinsi dan alhamdulillah terpilih. Sudah tuh maju ya, mundur, maju calon bupati. Periode kedua maju lagi dan terpilih lagi. Ya. Baru 1 tahun ada panggilan, merasa saya juga ini panggilan kerabat atau panggilan dari diri sendiri, pengen jadi bupati? Ada niat mau merubah gitu? Panggilan saya sendiri. Oh, sendiri ya? Panggilan sendiri. Karena saya melihat, saya sudah terjun ke dunia politik, ya. Saya sudah di DPRD, tentunya saya sudah bisa berbuat dengan masyarakat, sudah bisa membantu masyarakat, tapi menurut saya belum maksimal. Karena kalau di Dewan ya? Di DPRD, di Dewan tentu belum maksimal. Ya. Karena kebijakan yang bisa kita buat kan tidak sepenuh seperti jadi bupati atau gubernur, ya kan? Memang ada proses budgeting di sana, ada proses legislasi di sana. Tapi kan visinya ada di eksekutif, baik itu bupati maupun gubernur. Tentu mendapat persetujuan dari DPRD-nya. Kalau mimpi kita mau terwujud full, tentu harus jadi bupati, bupati atau gubernur ya. Ya, kalau kita pengen misalnya mengangkat kemiskinan, membuat orang sejahtera ya, dengan ide kita ya kita harus jadi bupati atau gubernur. Apa kerisauan Bang Jukri? Kok pengen jadi bupati atau nanti pengen jadi gubernur gitu? Kenapa gitu? Apa khususnya Pelalawan lah, untuk Pelalawan apa? Saya waktu itu kan melihat dengan potensi yang dimiliki Pelalawan. Ada berapa keuntungan Pelalawan sebenarnya? Ada beberapa variabel. Satu, Pelalawan ini daerah yang sangat strategis, ya kan? Secara geografis berada di lintas, ya, yang lintas Sumatera. Lintas timur ya? Ya, lintas timur Sumatera, artinya akan dilewati mulai dari Lampung sampai ke Aceh, pasti akan lewati Pelalawan. Ya. Pelalawan. Yes. Yang kedua tentu dengan potensi alam atau potensi ekonomi yang dimiliki hari ini, yang sudah sangat luar biasa. Kita punya industri perkebunan, kita punya perkebunan sawit yang begitu luas di Riau, dan kita juga punya industri pulp and paper, industri hutan tanaman industri. Ini yang kita harapkan kan memberikan efek ekonomi yang besar terhadap masyarakat. Tapi tingkat kemiskinan kita masih tinggi dan pengangguran kita juga masih tinggi. Ini kan ada problem, artinya ada sesuatu yang miss, yang salah, yang mesti kita lakukan perbaikan. Kan saya ketika jadi DPRD kan masih banyak menemukan ada orang miskin yang mereka tidak dapat bantuan di Pelalawan. Ada orang miskin yang mereka tidak bisa berobat karena keterbatasan ekonomi. Nah, ini kan masalah yang membuat relung hati saya terpanggil. Artinya harus ada terobosan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan kan tidak semua pemimpin tentunya akan menerima masukan, ya kan? Saya berpikir kalau saya mau merubah ini, caranya saya harus merebut orang yang posisi decision makernya, pembuat kebijakannya. Berarti saya harus jadi bupati dong. Kalau saya ingin misalnya mendata, mimpi saya sekarang adalah saya selalu sampaikan, saya tidak mau ketika saya jadi bupati ada orang miskin yang tidak dapat bantuan, padahal bantuan pemerintah banyak. Ada orang sakit yang tidak bisa berobat, padahal anggarannya sudah ada. Berarti saya berpikir hari ini kalau saya ada orang miskin besok tidak dapat bantuan, berarti besok saya akan dicari orang miskin di akhirat. Karena kan jabatan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Berarti kalau hari ini ada orang miskin yang tidak dapat bantuan, saya jadi bupati, mereka susah, tapi tidak pernah menikmati bantuan yang diberikan pemerintah, berarti kan besok orang miskin itu nyari saya di akhirat. Ya kan? Nyari
nyari Bang Jukri, ya ini Pak Bupatinya, ya kan? Saya nggak pernah dapat bantuan. Apalagi kalau mereka tidak bisa sakit karena tidak bisa makan, terus mereka meninggal, bayangkan. Atau orang tidak bisa berobat sehingga mereka meninggal karena tidak perhatian pemerintah, bayangkan betapa berdosanya seorang pemimpin. Berat ya. Jadi makanya saya bilang tadi, jadi bupati ini tentu beban berat bagi saya. Ya. Oke, Pak Bupati, sebelum kita masuk visi misi Pak Bupati, mengenai RPJMD Pak Bupati bagaimana? Kita ingin tahu nih. RPJMD insya Allah besok kita sudah masukkan ke DPRD Kabupaten Pelalawan. Sudah. Besok? Sudah, ya. Berarti berapa hari Pak Bupati menjabat nih RPJMD bisa masuk? 25 hari. 25 hari? Ya. Berarti 26 hari besok terhitung. APBDP sudah program Pak Bupati ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, kita ingin percepatan. Hebat gitu ya. Berarti kalau kita baca-baca di media nih bisa-bisa baru Pelalawan nih. Insya Allah. Bupati yang baru-baru nih. Insya Allah, kan? ya. Bengkalis, Dumai, sama Meranti. Ya. Karena sekali. Iya, karena kita ingin bekerja cepat, Pak. Jadi, tapi nggak ada hambatan ya sama kawan-kawan di Dewan? Alhamdulillah, tentu komunikasi, setuju, ya? Komunikasi dan koordinasi kan harus terjaga. Ya, saya pikir kita kawan-kawan DPRD kan mereka sangat aware, sangat tahu dengan arah kebijakan yang kita buat. Ini adalah kebijakan untuk tentu kepentingan rakyat. Ya. Untuk kepentingan rakyat, saya pikir tidak boleh kita tunda-tunda. Ya. Jadi mempercepat RPJMD tentu mempercepat pembangunan. Yes. Dan mempercepat merealisasikan janji-janji. Ini cara bekerja menurut saya. Cara bekerja. Karena memang ada aturan yang kita lewati, harus menyelesaikan RPJMD baru bisa merubah APBD. Ya kan? Jadi RPJMD kita tuntaskan cepat, kita merubah APBD, sehingga di APBD perubahan apa yang mau kita lakukan. Artinya untuk 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Kira-kira Pak Bupati, dari janji Pak Bupati ya, waktu masa-masa kita pilkada kemarin, kira-kira visi dan misi yang strategis saja kira-kira untuk Pelalawan apa kira-kira Pak Bupati? Ya 3 tahun ke depan lah. Ini kan Pak Bupati nggak full nanti jadi bupati nih kan. Ya tentu yang kalau saya bilang begini, jadi pemimpin itu clue-nya satu. Clue-nya satu. Clue-nya adalah kesejahteraan. Rakyat sejahtera, kemiskinan kalau bisa ya zero kemiskinan. Kan kuncinya jadi pemimpin tuh yang penting rakyatnya sejahtera. Gimana cara membuat rakyat sejahtera? Pengen rakyat sejahtera, infrastrukturnya diperbaiki. Kalau jalan penghubung antar desa, antar kecamatannya belum bagus, maka dibaguskan supaya arus barang dan orang lancar. Kalau daerah yang misalnya jalannya jelek, dia butuh waktu perjalanan 2-3 jam, berarti dia menjual hasil pertanian, perkebunan, perikanan. Kalau jaraknya jauh dan waktunya lama, ongkosnya pasti lebih mahal. Berarti akan mengurangi nilai jual dia. Tapi sebaliknya, kalau jaraknya jauh dan waktunya lama, dia membeli kebutuhan pokok, tentu dengan harga yang mahal, karena kosnya lebih mahal, kos transportnya. Untuk menuju kesejahteraan berarti infrastruktur harus kita sempurnakan, kita perbaiki, kita tata. Terus bagaimana pendidikannya, mempersiapkan sumber daya manusia. Dalam RPJMD Pak Bupati ini infrastruktur masih prioritas utama ya? Oh pasti akan menjadi prioritas utama. Terus pendidikan, kesehatan, wisata bagaimana kira-kira? Oh tetap menjadi prioritas. Ya karena kan makanya saya bilang tadi, menuju kesejahteraan itu satu butuh infrastruktur. Butuh SDM, ya kan? Orang butuh pendidikan. Kalau orang pendidikannya bagus, maka dia punya kesempatan bekerja di tempat yang lebih bagus. Kalau dia bekerja di tempat yang lebih bagus, berarti take home pay-nya, penghasilan dia tentu lebih baik. Ya kan? Orang yang tamatan misalnya SD, SMP dengan SMA atau SMA dibandingkan dengan sarjana, tentu akan peluang kerjanya berbeda, dan salary-nya, gajinya tentu berbeda. Kalau gajinya bagus berarti dia akan sejahtera, ya kan?
Sama dengan kesehatan. Kalau rakyat sehat, maka dia punya kesempatan bekerja yang full. Ya kan? Kalau dia punya kesempatan bekerja full, berarti tentu dia akan berpotensi dapat pendapatan. Tapi kalau misalnya dia sakit-sakitan, dia sudah nggak bisa bekerja, akan pendapatannya mungkin kecil. Berarti menuju kesejahteraannya juga akan terhambat. Jadi seluruh variabel-variabel yang kita siapkan itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ujungnya adalah kesejahteraan. Bagaimana rakyat sejahtera? Pemimpin ini kan tidak lebih, jangan sampai ada rakyat yang miskin. Menuju supaya rakyat jangan miskin, apa mesti disiapkan? Apa yang menjadi kendala hari ini? Ya kan? Baru kita masuk ke visi besarnya. Goal besarnya seperti apa? Ingin jadikan kabupaten ini apa? Mau jadi daerah industri kah? Mau jadi daerah wisata kah? Ya kan? Nah, memang kebijakan kita ingin persiapkan Pelalawan ini menjadi kabupaten yang maju. Jadi di visi misi kita memang Pelalawan Maju 2026. Pelalawan Maju 2026 kita punya 5 misi yang tentunya menerjemahkan dari visi itu sendiri. Tidak ada kemiskinan, tidak ada pengangguran. Ini dipikirin bupati. Ya kan? Kalau orang nganggur banyak, gimana caranya tidak nganggur? Berarti butuh investasi. Ya kan? Atau mempersiapkan UMKM. Disuruh anak-anak muda kita siapkan, kita support mereka, baik secara anggaran maupun pembinaan. Jadi memang kita siapkan, kita ingin anak muda punya bisnis plan. Mereka menjadi orang kreatif. Dia bisa meng-create lingkungan dia menjadi potensi ekonomi. Ya kan? Kalau mereka terkendala dengan permodalan, disupport oleh pemerintah. Bisa dalam bentuk bantuan langsung. Jadi kita siapkan ini, ada kelompok-kelompok yang akan kita siapkan anak muda yang mau berkreasi. Kita siapkan bantuan usaha untuk mereka yang jumlahnya sampai 25 juta per kelompok. Jadi tapi tetap kita selektif supaya mereka bisnis plan, punya bisnis plan dan profesional. Kita siapkan semuanya, startup, anak-anak yang hobi berselancar dunia maya, jual beli di dunia ini bisa kita support. Bahkan kita memang akan mempersiapkan Pelalawan ini tentu berbasis digital. Setiap kecamatan. Ya, karena kan pelayanan publik kita kedepannya sudah pelayanan yang digitalisasi. Gratis tuh, Pak Bupati. Gratis. Kita next orang daftar ngurus KTP, KK, akte kelahiran itu cukup pencet dia buka Android, dia sudah bisa daftar. Nanti mobil pelayani yang akan datang. Jadi tidak ada lagi orang datang ke Capil untuk dapat pelayanan, misalnya mau rekam KTP sudah bisa di tempat masing-masing. Akte kelahiran yang kecil-kecil itu. Jadi sehingga kita harapkan dengan digitalisasi akan memperkecil pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan pegawai sehingga mengurangi yang namanya pungli. Dan benar-benar kita melayani. Jadi kita dorong sekarang pegawai-pegawai kita, saya selalu sampaikan, kita ini tidak lebih dari pelayan. Kita layani rakyat dengan baik. Kita berbuatlah yang terbaik untuk rakyat, lakukan inovasi, maka kita minta seluruh dinas berinovasi, karena ukuran evaluasi mereka juga inovasi. Dia berinovasi cara melayani rakyat yang baik, biar rakyat senang. Nggak nunggu perintah lagi ya dari Pak Bupati ya? Nggak nunggu, makanya sistem udah akan kita siapkan. Pelayanan masyarakat, misalnya orang mau ngurus izin, bahkan saya bilang jemput bola ngurus izin. Ya kan? Ada yang sakit kejar. Ada yang sakit kejar. Jangan menunggu orang ini. Jadi maka saya memakai konsep belajar melayani rakyat dengan ikhlas dan sepenuh hati. Bukan dilayani. Jangan minta dilayani. Oke Pak Bupati, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas.
tetap di Cakap Lepas. Pak Bupati, Ya, tadi kita melihat RPJMD visi misi Pak Bupati itu sangat besar sekali, ya kan? Dengan waktu 3 tahun masa jabatan sudah tuh dengan APBD 1,4 triliun. Ini gimana Pak Bupati menyikapinya nanti? Kemana Pak Bupati akan mencari ini? Apa kira-kira jalan pemikiran Pak Bupati? Berapa sih APBD kita, Pak? PBD kita ya masih di angka perkiraan, masih di proyeksi di 1,4 T. Nah. Ya, kalau bicara Ya. dengan program yang begitu besar, Ya. tentu tidak akan cukup. Tentu Bupati itu harus pintar mensiasati mana yang menjadi prioritas. Jadi cara kita membangun memang berbeda. Saya sudah sampaikan di awal bahwa saya tidak mau membangun tapi menjadi dosa. Ini mungkin orang tidak paham mungkin apa membangun menjadi dosa. Ya. Ada orang membangun tapi belum menjadi prioritas. Ada orang yang terzalimi dengan pembangunan kita. Saya kasih contoh. Ada satu jalan yang satu jalannya sudah masih tanah kuning. Yang satu ada jalannya masih kerikil, yang satu lagi belum ada jalan. Tentu treatmentnya beda. Sekarang Bang Jul mau pilih yang mana? Membuka akses jalan kah? Meningkatkan tanah kuning kah? Atau yang kerikil dijadikan aspal? Ya kan? Ya. Ada orang kadang kerikilnya dijadikan aspal dulu. Yang masyarakat yang tidak punya jalan kita biarkan. Berarti kita menzalimi masyarakat yang tidak punya akses. Orang sudah nikmati jalan mulus, mereka jalan pun nggak punya. Masih banyak di Pelalawan. Masih, ya kan? Saya kasih contoh, Kecamatan Kula Kampar mereka masih menggunakan transport air, laut. Padahal darat bisa. Darat bisa, ya kan? Masih ada desa yang belum terakses oleh jalan. Terus kita kategorikan lagi ada jalan yang misalnya dia tanah kuning, belum ada kerikilnya, belum ada base-nya, ya kan? Berarti jalan ini kategorinya tidak aman dilewati, ya kan? Kalau saya mengkategorikan ada 3 jenis jalan. Satu jalan yang fungsional. Fungsional itu maksudnya bisa dilewati dulu lah. Ya, masalah aman atau nyaman belakangan. Setelah dia bisa dilewati, seharusnya jalan itu aman dilewati. Setelah aman baru dia pengen nyaman dilewati, ya kan? Ada orang yang belum nikmati aman dilewati dan bahkan belum memiliki akses jalan. Kalau saya prioritaskan dulu yang orang menjadi nyaman semua, sementara yang tidak aman dan tidak punya akses jalan ini, berarti saya berdosa dengan mereka. Berarti saya menzalimi mereka. Maka itu namanya prioritas. Nah, maka kita akan berkunjung ke setiap desa di Kabupaten Pelalawan. Saya akan habiskan waktu di setiap desa itu memastikan mendiagnosa pembangunan di sana. Apa penyakit setiap desa ini? Jalannya berapa kilo, yang sudah seminisasi berapa, yang belum. Berapa desa kita, Pak? Kita 118 desa dan kelurahan. Jadi saya akan keliling kembali di tahun pertama, Pak. Jadi setelah dilantik ini karena Covid kita lagi ngerem, kita ngatur. Nanti mudah-mudahan cepat pulih. Langsung mutar, turun ke setiap desa. Kita akan sepakati dengan desa supaya ADD dan DD, anggaran desa dan dana desa itu benar-benar tepat sasaran. Jangan ada jalannya tidak diperbaiki, tapi kita malah bangun tugu gapura, ya kan? Kan manfaatnya tidak besar. Gapuranya bagus, jalannya hancur, ya kan? Maka kita sepakati mana yang kita diagnosa. Daerah ini kalau diibaratkan manusia penyakitnya, misalnya penyakit terberat itu 1 jantung, yang kedua diabetes, 3 asam urat, ya kan, 4 asam lambung, 5 misalnya sakit perut, 7 sakit kepala, ya kan, 8 misalnya encok-encok, ya kan. Yang kita obati dulu kan nggak mungkin sakit perut, yang jantung kita biarin, perutnya sembuh tapi malah potensi dia untuk kolapsnya lebih cepat kan. Karena yang paling penting itu jantungnya apa? Itu yang prioritas.
Jadi proporsional, Ya. berkeadilan itu adalah mana yang menjadi prioritas dulu, sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi tidak mesti harus adil, merata. Merata itu bukan belum tentu adil. Ya. Tapi proporsional lah yang disebut adil. Nah, proporsional yang adil itu adalah memperhatikan orang miskin dengan orang mampu tentu berbeda. Kalau orang miskin tidak dapat porsi yang lebih baik, berarti kita tidak adil dengan orang miskin. Kira-kira kemana Pak Bupati mau cari dana nih? Kalau mau cari dana tentu kita siasati. Infrastruktur, kita punya 3 skema, 3 strategi. Kita pakai ada 4 sumber, ya kan? Sumber anggaran membangun kabupaten ini. Ya. Satu ada sumber anggarannya APBN, Ya. pusat. Yang kedua provinsi. Ya. Yang ketiga APBD sendiri. Ya. Yang keempat adalah CSR. Jadi kita harapkan ada peran CSR. Jadi CSR itu benar-benar infrastruktur jalan-jalan tertentu kalau perlu kita serahkan perusahaan yang membangun. Apalagi kalau jalan itu yang diakses oleh mereka. Ya. Mereka berinvestasi, mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi mereka. Ya wajarlah mereka juga akan nikmati jalan itu sama-sama. Oke. Saya tidak akan tidak akan ragu untuk melakukan meyakinkan mereka, dan kalau perlu saya akan ancam. Kalau mereka tidak mau khusus CSR ya? CSR dong, ya kan? Kalau tidak mau gunakan CSR-nya untuk kepentingan umum, saya akan ancam. Kalau perlu saya nggak kasih jalan mereka lewat, saya tutup aksesnya. Kira-kira hampir sebulan Pak Bupati menjabat ini, masalah CSR di Pelalawan gimana? Belum. Ini kan paling banyak perusahaan di sini kan. Jadi kita lagi perusahaan multi internasional pun ada di sini. Ada. Ya, tapi kan kita kan akan kirimkan sinyal-sinyalnya. Sinyal-sinyalnya ini harus mereka lakukan. Sinyalnya sudah kita kirim. Tinggal mempersiapkan timnya. Timnya lagi bekerja. Sekarang lagi bekerja. Kita sudah rapatkan. Mana kita udah bagi. Mana prioritas infrastruktur jalannya di mana. Ya. Ini tanggung jawabnya siapa. Nanti perusahaannya dipanggil. Jadi misalnya target kita berapa tahun. Mereka sanggupnya berapa? 2 tahun, 3 tahun. Ya kan? Tinggal dibagi, oh jatahnya misal 3 kilo. Berarti 3 tahun 1 kilo setahun, kecil, ya kan? Saya pikir masih oke lah dengan CSR yang mereka miliki, dengan investasi keuntungan yang sudah didapat selama ini. Wajar dong kalau kita meminta untuk dia ikut mensejahterakan rakyat, ya kan? Dengan keterbatasan kita, saya pikir bisa percepatan. Insya Allah, tenaga kerja Pak Bupati, walaupun 3 tahun, Insya Allah bisa cepat. Bisa cepat. Nah, masalah tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ini bagaimana? Harapan Pak Bupati lah terhadap penduduk Pelalawan lah. Tenaga kerja ada berapa langkah yang kita lakukan, ya kan? Langkah yang pertama adalah memastikan bahwa tenaga kerja lokal harus terserap. Terus supaya tenaga kerja kita terserap, maka tenaga kerja kan tentu dibagi lagi. Ada yang skill, ada yang unskill, non-skill. Yang non-skill tentu bisa diterima di seluruh perusahaan. Tapi yang skill kan mesti kita persiapkan. Industri tertentu kita persiapkan. Maka kita akan buat balai siap kerja namanya. Balai siap kerja akan kita siapkan. Kita akan inventarisir kebutuhan karyawan, tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang ada. Saya dengar mau bangun institut juga ya? Ya, termasuk memang kita mempersiapkan. Sekarang kita punya Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Kita akan rubah. Ini lagi penyempurnaan nama. Ada kemungkinan kita akan rubah menjadi institut, menjadi Pelalawan Institut Perkebunan Indonesia. Apa tuh? Ada 2 pilihan. Jadi Institut Perkebunan Pelalawan Indonesia, singkatannya IP. Ada lagi satu lagi namanya Pelalawan Institut Perkebunan Indonesia, singkatannya PP. Mungkin PP ini agak asing di telinga orang, karena kita sudah terbiasa dengan IP, ITB, UI apa gitu. Jadi kita ingin membuat brand sendiri yang keluar dari mainstream yang ada. Oke Pak Bupati, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas.